Setiap hari jutaan orang pergi bekerja. Mereka memberi tenaga. Mereka memberi waktu. Apakah mereka diperlakukan dengan layak? Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, etika seringkali dianggap sebagai sesuatu yang abstrak. Hal ini dikarenakan seringkali ditulis dalam dokumen kebijakan, namun sayangnya sangat sulit ditemukan atau sangat jarang dalam pengimplementasian praktik nyatanya. Namun, apa yang terjadi ketika sebuah usaha berdiri dari dapur sebuah rumah tangga yang kemudian berkembang menjadi bisnis yang memiliki ratusan karyawan, 4 outlet, bahkan berdiri di tengah bandara internasional, dan tetap memegang teguh nilai-nilai moral dalam menjaga karyawannya atau mengelola karyawannya. Oleh karena itu, kami dari kelompok 5 akan mengobservasi sekaligus menganalisis lebih dalam terkait CV Puji Lestari Sentosa, yaitu sebuah perusahaan yang berdiri di balik tahu bakso Ibu Puji yang berada di Ungaran, Kabupaten Semarang. Sebelum kita masuk ke analisis, penting untuk mengenal terlebih dahulu siapa dan apa itu CV Puji Lestari Sentosa. Usaha ini berdiri pada tahun 1995, dirintis oleh pasangan suami istri, Bapak Pujianto dan Ibu Sri Lestari, sebagai usaha rumahan di Kabupaten Semarang. Pada 1996, produk mulai dipasarkan dengan merek tahu bakso Kepodang sesuai lokasi penjualannya. Seiring meningkatnya omset penjualan dan perluasan operasional, nama berubah menjadi tahu bakso Ibu Puji pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2015, perusahaan membentuk 2 badan hukum resmi. Pertama, CV Maju Jaya Usus Produksi, dan yang kedua CV Puji Lestari Sentosa yang menangani penjualan. Saat ini tahu bakso Ibu Puji memiliki 4 outlet kecil kolaborasi yang tersebar dengan Semarang UMKM Jawa Tengah. Ditambah 1 outlet dan yang paling relevan yakni penglihatan kami, perusahaan ini memiliki ratusan karyawan, menjadikannya objek yang sangat layak untuk dikaji dari perspektif etika hubungan pekerja. Penelitian ini sendiri menggunakan teori etika kebijakan atau virtue ethics, sebuah pemikiran yang berasal dari seorang filsafat bernama Aristoteles. Virtue ethics bukan soal aturan yang diikuti, bukan soal konsekuensi yang dikejar, melainkan soal karakter yang dibangun. Berbeda dari teori etika lainnya, virtue ethics tidak menilai apakah tindakan tersebut benar atau salah berdasarkan nilai atau hasil. Melainkan, ia lebih menilai ke karakter moral pelakunya, apakah nilai-nilai kebijakan yang sudah ada menjadi bagian dari identitas diri mereka atau belum. Nah, dalam konteks bisnis sendiri, virtue ethics menekankan bahwa perusahaan yang etis adalah perusahaan yang secara konsisten menumbuhkan Keadilan, kepedulian, integritas, keberanian moral, tanggung jawab. Nah, 5 nilai kebijakan inilah yang menjadi lensa analisis kami untuk menilai praktik kerja yang ada di CV Puji Lestari Sentosa. Selain itu, relevansinya sendiri juga sangat kuat karena perusahaan ini sendiri sudah menerapkan nilai moral dan juga nilai spiritualnya sebagai fondasi dari visi-visi mereka. Bukan karena regulasi yang memaksanya, tapi karena hal tersebut sudah menjadi karakter dari perusahaan mereka sendiri. Berdasarkan landasan teori yang sudah disebutkan sebelumnya, mari kita lihat apakah nilai-nilai tersebut benar-benar terimplementasi dengan benar. Dimensi pertama yang kami analisis adalah keadilan dalam kompensasi dan transparansi komunikasi. Setiap karyawan baru menjalani masa pelatihan 3 bulan. Setelah itu menerima kontrak kerja tertulis yang disesuaikan dengan peraturan perusahaan dan diperbarui setiap 2 tahun sesuai arahan Dinas Ketenagakerjaan. Dalam hal kompensasi, karyawan mendapatkan kebijakan ini tidak hanya memenuhi standar regulasi, ia melampaui kewajiban minimum. Kunjungan owner langsung ke karyawan yang sakit misalnya merupakan ekspresi nyata dari nilai kepedulian dalam virtue ethics. Sementara dari sisi transparansi, informasi mengenai kenaikan gaji, perubahan BPJS, hingga kebijakan libur dikomunikasikan melalui grup WhatsApp resmi dan briefing harian oleh outlet leader. Dan untuk prosedur PHK, terdapat mekanisme jelas: surat peringatan pertama, kedua, ketiga, investigasi, kemudian keputusan final. Tidak ada yang dipecat secara sewenang-wenang. Untuk isu diskriminasi dan juga pelecehan, perusahaan memiliki aturan ketat di dalam
melalui mekanisme pelaporan ke HRD melalui nomor resmi dan juga disertai pelibatan saksi untuk klarifikasi. Dari sisi ketiga, perusahaan memiliki SOP bencana dan juga pelatihan APAR setiap 1 tahun sekali. Namun, untuk pelatihan akibat cedera karena kerja fisik manual belum dijabarkan secara spesifik, sehingga hal ini menjadi kesenjangan yang kami identifikasi. Terakhir, soal budaya kerja. Perusahaan memiliki sistem yang bersifat kekeluargaan dengan memberikan wisata karyawan, pemberian uang saku, serta pendekatan ownernya yang mengedepankan kesejahteraan karyawan. Setelah kami menganalisis implementasi dari perusahaan ini, kemudian kami mengobservasi dan menemukan bahwasanya ada 4 dampak positif yang diberikan oleh perusahaan dan juga terdapat 2 permasalahan yang cukup krusial yang terjadi di perusahaan ini. Yang pertama yaitu dari dampaknya. Perusahaan ini memberikan dampak yaitu dari segi kesejahteraan dan juga motivasi kerja karyawan, di mana perusahaan memberikan kompensasi, insentif, dan juga perhatian personal dari ownernya terhadap karyawannya, yang mana hal ini membuat karyawannya itu menjadi lebih semangat dalam bekerja dan juga memiliki sense of belonging yang tinggi terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu terkait dengan keamanan dan keselamatan kerja. SOP bencana dan juga pelatihan APAR dilakukan secara rutin kepada karyawan, yang mana hal ini membuat kesiapsiagaan karyawan menjadi meningkat apabila terjadi suatu situasi yang darurat, dan juga hal ini dapat meminimalisir adanya resiko kecelakaan kerja. Yang ketiga yaitu terdapat dampak bagi hubungan industrial dan juga kepatuhan hukum. Kontrak kerja yang tertulis dan juga prosedur PHK itu ditransparansikan dan selalu diperbaharui setiap waktunya, yang mana hal ini dapat memperkuat kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik bagi karyawan ataupun bagi perusahaan. Sekaligus hal ini juga menjaga reputasi perusahaan di mata regulator. Nah, dampak yang terakhir yaitu adanya ekosistem bisnis dan juga pemberdayaan masyarakat, di mana perusahaan sangat-sangat peduli terhadap karir pasca kerja dari setiap karyawannya. Apabila terdapat karyawan yang resign dan ingin membangun usaha, perusahaan akan mendampingi dan juga mensupport karyawan tersebut. Sebagai contoh, ada karyawan yang resign dan membuat usaha sendiri di sektor yang sama, produk yang sama, bernama tahu bakso Cak Ayu, yang mana kini usaha tersebut menjadi kompetitor yang tumbuh dalam ekosistem persaingan yang sehat dan bermartabat, seperti itu. Tapi selain daripada itu, terdapat juga masalah yang cukup krusial di perusahaan ini, yaitu yang pertama, terdapat masalah yaitu minimnya teknologi dalam proses produksi. Minimnya teknologi ini membuat perusahaan dalam proses produksi itu masih memanfaatkan dan bergantung pada tenaga manusia 100%, di mana hal ini tentu sangat-sangat tidak efisien, dan juga tidak jarang perusahaan merasa sulit untuk memenuhi lonjakan permintaan yang terjadi secara mendadak karena adanya keterbatasan tenaga dari setiap sumber daya manusia yang dimiliki. Lalu berikutnya, adapun masalah yaitu tingkat turnover karyawan yang cukup tinggi. Hal ini terjadi khususnya di bagian produksi, yang mana ini kembali ke permasalahan pertama, yaitu dikarenakan masih menggunakan tenaga manusia 100% dan masih minim dalam menggunakan teknologi. Pada akhirnya banyak perusahaan, banyak karyawan yang tidak kuat, dan akhirnya mereka memutuskan untuk resign, untuk keluar dari perusahaan. Dan tidak jarang juga karyawan melakukan resign tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan, yang mana ini juga menyalahi SOP dan juga prosedur pengunduran diri yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kedua hal ini tentunya akan menjadi masalah yang besar apabila tidak segera ditanggulangi, karena hal ini dapat memicu ketidakefisienan dan juga menghambat perusahaan dalam menjalankan bisnisnya secara optimal. Setelah seluruh masalah sudah teridentifikasi, kemudian masih ada langkah selanjutnya, yaitu apa solusi yang sebaiknya mereka lakukan? Terdapat 3 rekomendasi utama yang perlu diterapkan perusahaan, yaitu yang pertama, mengadopsi teknologi mesin produksi agar karyawan dapat bekerja lebih efisien dan dialihkan ke peran yang lebih strategis. Kemudian yang kedua
terancang agar produksi terintegrasi antara mesin dan sumber daya manusia agar pembagian tugas lebih teratur dan evaluasi performa kinerja karyawan lebih mudah dilakukan. Kemudian yang terakhir, mengadakan pelatihan K3 secara berkala untuk mencegah cedera kerja fisik manual. Ketiganya ini bukan sekedar solusi operasional, melainkan wujud komitmen etis bahwa kesejahteraan karyawan adalah investasi jangka panjang, bukan beban biaya. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, kami menemukan bahwasannya etika hubungan kerja tidak hanya tentang dokumen kebijakan. Sebagai contoh, CV Puji Lestari Sentosa atau yang kita kenal sebagai tahu bakso Ibu Puji, yang dimana mereka merupakan sebuah bisnis yang tumbuh karena sebuah nilai, namun dapat bertahan sekaligus berkembang, bukan karena tahu yang mereka jual, namun karena bagaimana cara mereka mengelola karyawan di dalamnya. Mungkin sekian dari kelompok kami, semoga hasil observasi kami memberikan manfaat ke depannya. Terima kasih, salam. Terima kasih.